Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai soal dan pembahasan suhu, kalor, dan pemuaian. Ini merupakan pelajaran IPA kelas 7, bab 3 semester 1, kurikulum merdeka. Sudah siap semua? Oh ya, sebelum kita mulai masuk soal, untuk mempertajam pemahaman, adik-adik bisa tonton dulu materi yang ini ya. Miss Sinta pernah menjelaskan mengenai materi suhu, kalor, dan pemuaian di video yang ini. Pastikan adik-adik sudah paham dulu agar adik-adik dapat mengerjakan soal yang Miss Sinta berikan hari ini dengan baik. Sekarang kita mulai yuk. Soal yang pertama, kita baca soal dulu ya. Suhu terendah di wilayah Bandung pada berita tersebut setara dengan... Oke, kita harus cari dulu berapa suhu terendahnya. Boleh adik-adik baca secara lengkap soalnya, atau adik-adik bisa melakukan scanning atau membaca cepat, langsung fokus ke suhu yang dibahas. Oke, di sini kita baca lengkap aja ya. Beberapa hari belakangan, masyarakat yang tinggal di Bandung merasakan suhu yang lebih dingin dari biasanya. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Teguh Rahayu membenarkan bahwa suhu di Bandung dingin sejak sepekan terakhir. Secara observasi, suhu minimum kota Bandung berkisar antara 20 hingga 21 derajat Celcius. Namun, temperatur minimum kota Bandung dapat mencapai 18 derajat Celcius pada musim kemarau, kata Teguh dalam keterangannya Rabu. Oke, berarti di sini ada angka 20, 21, dan 18. Jika dia nanya suhu terendah, maka kita akan mengambil angka terkecil. Jadi, suhu terendahnya adalah 8 derajat Celcius. Di sini opsinya diubah ke Reaumur atau Fahrenheit. Di opsi A, B, C, D ya, ada R dan juga ada F. Untuk dapat mengkonversi suhu, maka kita membutuhkan bantuan rumus. Jika adik-adik sudah paham atau sudah hafal rumus yang akan digunakan, boleh langsung adik-adik hitung saja. Tapi jika adik-adik belum paham, kita akan menggunakan rumus ini. Di sini kita bisa lihat dari Celcius ke Reaumur. Jadi kita coba satu-satu dulu ya. Dari Celcius ke Reaumur, maka kita akan menggunakan rumus Reaumur adalah 4/5C. Maksudnya 4/5C adalah 4/5 dikali dengan suhu Celcius. Jadi itu dikali ya. Jadi 4/5 dikali dengan 18. Karena dalam Celcius tadi suhunya adalah 18. Tinggal kita kalikan saja. 4/5 dikali 18 berarti 4 dikali 18 72 kemudian dibagi 5. Hasilnya adalah 14,4 Reaumur. Karena sudah menemukan jawabannya, maka kita tidak perlu mencari ke suhu Fahrenheit. Walaupun di opsi C dan D dia mencantumkan suhu Fahrenheit. Sekarang lanjut soal nomor 2. Bila satuan suhu tersebut dikonversi menjadi satuan suhu yang biasa dipakai di Indonesia, maka akan setara dengan, nah di sini dia telah mencantumkan bahwa suhunya 38 Fahrenheit. Oke, berarti dari Fahrenheit diminta ubah ke Celcius. Kita gunakan tabel yang sama ya. Dari Fahrenheit ke Celcius, maka rumusnya adalah ini. Dari yang biru ke yang hitam. 5/9 dikali dengan Fahrenheit dikurang 32. Nah, untuk menggunakannya, maka kita harus mengerjakan ini dalam kurung dulu. Fahrenheitnya kan 38, berarti 38 dikurang 32. Itu adalah 6, jadi 5/9 dikali dengan 6. Hasilnya 30 dibagi 9. 30 dibagi 9 adalah A. 3,33 derajat Celcius. Bagaimana?
Sampai di sini adik-adik sudah paham cara mengkonversi suhu? Jika sudah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari perbandingan berbagai termometer tersebut, maka 12 derajat Reaumur sebanding dengan, di sini dia minta ke Kelvin ataupun ke Fahrenheit. Kita menggunakan rumus yang sama ya. Miss mau coba dulu dari Reaumur ke Fahrenheit. Kita akan menggunakan rumus 9/4 Reaumur ditambah 32. Kalau di soal ini kita akan mengerjakan yang dikali dulu ya. Jadi 9/4 dikali 12 dulu, barulah ditambah 32. Berarti 12 bagi 4 itu 3. 9 dikali 3 ditambah dengan 32. 9 dikali 3 ini 27. Jadi 27 ditambah 32 adalah 59. Maka jawabannya adalah C. 59 derajat Fahrenheit. 4. Rata-rata suhu tertinggi dan suhu terendah di Kota Bandung menurut perkiraan cuaca tersebut, bila diubah satuannya menjadi SI, maka akan setara dengan jadi SI atau satuan internasional menggunakan suhu Kelvin. Jadi kita harus mengubah suhu si Celcius tadi berubah menjadi Kelvin. Di sini kita bisa lihat ternyata katanya suhu terendah itu adalah 19 derajat Celcius, itu yang di bagian baris paling bawah ya. Sedangkan suhu tertinggi adalah 28 derajat Celcius. Jadi, untuk mengubahnya ke dalam Kelvin yang harus kita lakukan adalah ditambah 273. Jika ditambah 273, 19 tambah 273 adalah 292. Sedangkan 28 ditambah 273 adalah 301. Maka jawabannya adalah C. 293 untuk suhu terendah dan 301 untuk suhu tertinggi. 5. Berdasarkan ciri-ciri pada tabel, termometer raksa yang benar adalah, jadi di tabel ini dia mencantumkan keuntungan dan kerugian dari termometer raksa. Keuntungannya adalah raksa mudah dilihat, raksa tidak membasahi dinding kapiler, volume raksa berubah secara teratur, raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Jangkauan suhu raksa cukup lebar dan sesuai untuk pekerjaan laboratorium. Dia bilang bisa untuk pekerjaan laboratorium. Kerugiannya, raksa itu mahal. Raksa tidak dapat digunakan mengukur suhu yang sangat rendah. Misal di suhu kutub. Raksa merupakan zat berbahaya. Sehingga termometer raksa akan berbahaya apabila tabungnya pecah. Dari sini kita bisa lihat opsinya ya. Untuk termometer A ini merupakan termometer infrared, jadi tidak menggunakan raksa. Sedangkan yang B merupakan termometer alkohol. Yang C adalah termometer raksa untuk laboratorium, sedangkan D adalah termometer bisa berupa raksa juga namun digunakan untuk mengukur suhu ruangan, atau disebut juga termometer dinding. Jadi, yang sesuai dengan keterangan yang diberikan di tabel adalah termometer yang C. Isinya raksa dan dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan laboratorium. 6. Di sini dia bertanya, berdasarkan data tersebut, bentuk bimetal yang tepat ketika sudah dipanaskan adalah Jadi, yang di atas ini adalah keterangan aja ya apa itu keping bimetal. Jika adik-adik sudah tahu apa itu keping bimetal, adik-adik langsung lihat saja tabel koefisien muainya. Tapi jika adik-adik belum tahu apa itu keping bimetal dan mau baca dulu, boleh. Di sini kita anggap adik-adik belum tahu, jadi kita baca ya. Keping bimetal adalah dua buah keping logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda yang dikelilingi menjadi satu.
Jadi nih, di situ kan ada dua gambar, ada dua warna tuh dalam satu keping. Di sini ada yang warna hitamnya, ada yang warna putihnya. Yang hitam ini memiliki koefisien muai panjang jika dia logam yang satu berarti muai panjangnya 0,000019. Sedangkan yang logam putih itu muai panjangnya 0,000024. Jadi berbeda ya. Pada suhu normal, panjang keping bimetal akan sama. Jadi dia akan berbentuk lurus dan panjangnya sama. Jika suhu naik, kedua keping akan mengalami pemuaian dengan pertambahan panjang yang berbeda. Nah, itu keterangannya. Jadi, untuk mengetahui mana bentuk bimetal yang tepat ketika sudah dipanaskan, kita akan fokus dengan bimetal yang ketika dipanaskan dia akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Jadi, dia akan melengkung membentuk ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Misalnya kita lihat gambar 1. Gambar 1 terdiri dari logam 1 dan logam 2. Logam 1 ini 0,000019 yang hitamnya, yang putihnya 0,000024. Di sini kita bisa lihat, ternyata yang koefisien muainya lebih besar itu si putih. Sehingga si putih ini akan memuai lebih panjang dan melengkung ke arah si hitamnya. Jadi, gambar yang pertama itu benar, karena bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Jadi si putih akan melengkung ke arah si hitam, karena si hitamnya koefisien muainya lebih kecil. Berarti 1 iya. Kemudian opsinya di sini 1,3 ataupun 1,4. Nanti kita langsung lihat 3 aja, karena kita sudah tahu yang satunya ini benar. Yang 3 itu adalah kotak-kotak dan juga putih. Untuk kotak-kotak dan putih, maka koefisien muainya yang lebih kecil adalah si kotak-kotak. Maka gambarnya salah ya. Harusnya si putih ini lebih panjang dan melengkung ke arah si kotak-kotak. Maka opsi yang 3 salah. Jika 1 dan 3 ini 3-nya salah, maka jawabannya pasti C, 1 dan 4. Jadi adik-adik lihat, yang koefisien muai panjangnya itu lebih besar, maka dia akan memuai menjadi lebih panjang dan melengkung ke arah yang koefisien muainya lebih kecil. Semoga cukup mudah dimengerti ya. 7. Zat cair apabila dipanaskan akan memuai lebih besar dibandingkan zat padat. Oleh karenanya, pemuaian pada zat cair dapat diamati dengan mudah. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, pernyataan yang benar adalah, jadi kita bisa lihat ya, ternyata air, ether, bensin, dan juga alkohol yang kita lihat naiknya lebih tinggi. Yang naiknya paling tinggi adalah si ether. Artinya, ether itu memuai lebih banyak. Jadi, A. Alkohol mudah menguap dibanding air, bensin, dan ether bila dipanaskan. Tidak ya, alkohol masih di bawah ether dan juga bensin. Berarti opsi A salah. B. Ether memiliki koefisien muai volume yang terbesar dibandingkan air, bensin, dan alkohol. Benar, karena koefisien muai volumenya besar, maka dia juga akan memuai lebih banyak. Jadi jawabannya adalah B. 8. Pemuaian terjadi pada berbagai macam zat. Dengan percobaan tersebut, maka terbukti bahwa A. Air dingin dapat memuaikan air panas, botol, dan balon. Tidak ya? Jadi, untuk gambar ini kita bisa lihat pemuaian artinya dapat ada balon ada udara yang mengisi balon. Untuk gambar yang A yang direndam dengan air dingin, kita lihat bahwa balonnya tidak berisi udara. Berarti tidak terjadi pemuaian dari udara yang ada di dalam botol. Kalau yang B, mangkok mengalami pemuaian lebih besar dibandingkan air. Tidak, karena mangkok bentuknya ya begitu-gitu saja ya. Kita tidak melihat ada pertambahan panjang. C. Balon A menjadi lebih berat ke bawah daripada balon B.
bukan karena berat ke bawah ya itu, tapi karena memang tidak ada gas yang mengisi balonnya. D. Udara di botol B memuai lebih banyak dibanding botol A. Ini adalah jawaban yang tepat. Karena udara di botol B memuai, maka udaranya akan masuk ke dalam balon. Itulah kenapa balon menjadi berisi. 9. Berdasarkan data tersebut, pemuaian suhu terbesar terjadi pada... Oke, kita sudah diberi tabel yang berisi koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang ini berbeda-beda antara jenis bahan logam yang satu dan juga logam yang lainnya. Untuk kita bisa tahu mana yang memiliki pemuaian terbesar, maka kita harus menghitung satu persatu. Karena kita harus tahu mana yang memiliki pertambahan ukuran paling panjang di antara semua benda yang ada di opsi A, B, C, dan D. Kita hitung dulu ya. Seng pada opsi A, dia bilang panjangnya 40. Dipanaskan dari suhu 50 sampai 70. Karena dia dari 50 ke 70, kita bisa lihat bahwa ternyata perbedaan suhunya adalah 70 kurang 50, yaitu 20. Langsung kita masuk ke perhitungannya. Delta L atau pertambahan panjang adalah L0 atau panjang mula-mula panjang awal dikali koefisien muai panjang dikali juga dengan delta T atau perubahan suhu. 40 dikali 0,000026 dikali 20. Hasilnya adalah 0,0208. Jadi, si seng akan mengalami pertambahan panjang sebesar 0,0208 cm. Lakukan dengan cara yang sama untuk opsi B, C, dan D. Dengan kita menghitung tembaga, platina, dan juga kaca Pyrex. Kita masukkan angkanya ya. Kalau untuk tembaga, dia 10 cm, berarti L0-nya adalah 10. Kemudian, koefisien muai panjangnya adalah 0,0000167. Perubahan suhunya dari 20 ke 10, berarti hasilnya adalah 0,00167. Dengan menggunakan cara yang sama, kita dapat mengetahui bahwa platina pertambahan panjangnya adalah 0,00712 dan kaca Pyrex 0,00765. Jadi, jika kita lihat pertambahan panjang dari keempat opsi ini, yang paling besar adalah 0,0208, yaitu yang terjadi pada seng. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemuaian terbesar terjadi pada 40 cm seng yang dipanaskan dari suhu 50 sampai suhu 70. Jadi, jawabannya adalah A. 10. Jika kamu memanaskan 4 kg air dari suhu 5 sampai 20 derajat Celcius, kalor yang dibutuhkan adalah... Nah, kita tinggal hitung ya di sini. Kalor adalah massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Massanya adalah 4 kg dikali dengan kalor jenisnya sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi di sini tidak ada yang perlu kita ubah ya, karena massanya kilogram, suhunya Celcius, dan satuan dari kalor jenisnya adalah Joule per kilogram Celcius. Jadi tinggal kita masukkan saja angkanya dan langsung kita lakukan perhitungan. 4 dikali 4200 dikali dengan 15 adalah 252.000. Maka jawabannya adalah D. 252.000 Joule. 11. Zat yang membutuhkan kalor paling sedikit bila dipanaskan adalah A. 5 kg karbon, suhunya 283 sampai 293. Oke, kita berarti bisa menggunakan rumus menghitung kalor. Kalor adalah M kali C dikali delta T. Langsung kita masukkan angkanya. Untuk karbon, M-nya adalah 5 kg, massanya 5 kg, dikali dengan kalor jenisnya sebesar 710. Lalu dikali dengan perubahan suhunya 293 dikurang 283, yaitu 10. 5 dikali 710 dikali 10 adalah
35.500. Gunakan cara yang sama untuk menghitung yang ada di opsi B, C, dan juga D. Di opsi B itu peraknya 2 kg dikali kalor jenisnya 235. Suhunya 343 dikurang 273. Jika kita kalikan, hasilnya adalah 32.900. Oke, dengan menggunakan cara yang sama, kita dapat menemukan bahwa ternyata alkohol membutuhkan kalor 24.500 dan juga aluminium membutuhkan 110.400. Nah, jika Miss Sinta menggunakan perhitungan seperti 5 titik, 7, 10 titik, nah titik di sini ini mewakili tanda kali ya. Jadi adik-adik jangan bingung, kenapa Miss Sinta banyak menggunakan titik dalam perhitungannya. Titik ini adalah pengganti kali. Jadi, kalau kita lihat hasilnya, yang membutuhkan kalor paling sedikit, berarti kita lihat yang angkanya paling kecil. Dari karbon, perak, alkohol, dan aluminium yang ada di opsi A, B, C, dan D, kita bisa melihat ternyata kalornya yang paling kecil adalah alkohol yang ada di opsi C. 1 kg alkohol dipanaskan dari suhu 303 sampai 313 membutuhkan kalor sebesar 24.500. Maka jawabannya adalah C. Urutan jumlah kalor yang dibutuhkan bila zat-zat tersebut melebur dengan massa yang sama adalah karena massanya sama, maka kita akan fokus ke kalor leburnya. Jadi, rumus dari kalor lebur adalah M dikali L. Jika sama massanya, maka penentu berapa besar kalor yang dibutuhkan adalah si kalor leburnya. Kita dapat langsung melihat mana kalor leburnya yang paling besar. Di sini opsi A, raksa tembaga aluminium. Raksa 120.000. Lebih besar tidak dari tembaga? Tidak ya, tembaga 206.000. Raksa lebih kecil dari tembaga. Maka opsi yang A salah. B, aluminium lebih besar dari tembaga, lebih besar dari platina. Kita lihat ya. Aluminium 403.000 lebih besar dari tembaga 206.000. Benar. Tembaga lebih besar dari platina. Tembaga tadi 206, lebih besar dari platina 113. Berarti opsi jawaban B benar. Jadi ingat, kita fokus ke kalor leburnya. Karena rumus dari kalor lebur adalah M dikali L, massa dikali kalor lebur. Karena massanya sama, maka kita langsung ke kalor lebur. 13. Urutan jumlah kalor yang dibutuhkan bila zat-zat tersebut menguap dengan massa yang sama. Ini sama dengan yang nomor 12 tadi. Kita akan langsung fokus ke kalor uapnya. Sekarang kita lihat dulu. Di sini dari yang terkecil ke terbesar. Terkecil A, raksa lebih kecil dari alkohol. Raksa 272.000 lebih kecil dari alkohol 1.100.000. Alkohol lebih kecil dari timah hitam. Tidak ya? Karena ternyata alkohol lebih besar 1.100.000 dibandingkan timah 871.000. Opsi A salah. Opsi B, alkohol lebih kecil dari timah hitam. Alkohol 1.100.000 lebih kecil dari timah hitam. Itu aja sudah salah. B juga salah. C, perak lebih kecil dari tembaga. Perak 2.300.000 lebih kecil dari tembaga 5 juta. Benar. Lebih kecil dari besi 6 juta. Berarti opsi yang paling benar adalah C. 14. Pada proses terjadinya angin laut dan angin darat melibatkan perpindahan kalor. Pernyataan yang sesuai dengan perpindahan kalor pada terjadinya peristiwa tersebut adalah
Oke, angin laut dan angin darat ini terjadi karena adanya konveksi. A. Terjadi arus konveksi pada malam hari dari darat ke laut karena suhu di laut lebih rendah daripada di darat. Ini merupakan jawaban yang benar. Karena pada malam hari suhu di darat ini ternyata lebih hangat daripada suhu di laut, sehingga terjadi konveksi arus dari darat ke laut. Ini memudahkan nelayan untuk melaut karena angin bertiup dari darat ke laut. (15) Di sini ada gambar orang yang sedang memanaskan sebuah besi di atas api. Terlihat ada perpindahan kalor dari bagian logam yang terkena api menuju tangan kita. Prosesnya disebut, memanaskan batang logam ini merupakan proses konduksi. Karena terjadi perpindahan panas dari ujung logam ke tangan kita, ke arah logam yang ada di tangan kita, namun tidak melibatkan perpindahan zat perantaranya. Jadi kita sebutnya konduksi ya, bukan konveksi. Kalau konveksi, zat perantaranya juga ikut berpindah. Konduksi pada batang logam, oleh karenanya kita harus memegang logam tersebut menggunakan kain tebal. Ini benar. Jawabannya adalah C. 16. Perpindahan kalor ke segala arah tanpa membawa zat perantaranya disebut. Oke, karena dia bilang ke segala arah, perpindahan kalor ke segala arah merupakan radiasi. Jadi jawabannya adalah C, yang ditandai oleh api. Alirannya 2 dan 3. 17. Pernyataan yang sesuai dengan data tersebut adalah: dari gambar ini kita dapat melihat kemampuan menghantarkan kalor yang dilakukan oleh konduktor dan isolator. A. Kayu lebih sering digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan api karena lebih cepat panas dibanding bata dan air. Kalau kita lihat contoh isolator yang di atas, dia bilang semakin ke kanan menghantarkan kalornya semakin buruk. Jadi, kayu lebih buruk daripada air dan bata dalam menghantarkan kalor. Maka opsi A salah. B. Aluminium sering digunakan sebagai bahan panci karena merupakan penghantar kalor yang baik dengan harga yang cukup terjangkau. Ini benar, karena ternyata aluminium ini menghantarkan kalornya lebih baik daripada timbal dan juga baja. Jawabannya adalah B. 18. Dalam pemasangan rel kereta api, selalu ada celah pada setiap sambungannya. Hal ini bertujuan untuk, celah ini dibuat agar rel tidak bengkok saat memuai di siang hari. Jadi kita kasih tempat untuk dia bertambah panjang. Kalau seandainya dia rapat, maka dia tidak akan punya ruang untuk memanjang. Jadi ketika memanjang, dia akan bengkok. 19. Jika kalian perhatikan, botol sirup selalu menyisakan ruang udara di atasnya. Jadi, pertanyaannya, sirup tidak diisi penuh, tujuannya adalah gitu ya. A. Untuk menambah keuntungan pihak produsen. B. Agar sirup tidak tumpah saat memuai. C. Untuk memudahkan konsumen membawanya. D. Agar udara tidak merusak kualitas sirup. Jawaban yang tepat adalah B. Kita memberi ruang agar sirup tidak tumpah saat memuai. Jika diisi penuh, maka tidak ada ruang untuk si sirup saat memuai, sehingga akan tumpah. 20. Tahukah kamu bahwa pada setiap balon udara ada tungku pemanas? Fungsi tungku tersebut adalah A. Untuk menjadikan warna balon lebih cerah. B. Untuk membuat suhu udara di sekitar balon cepat menghangat sehingga nyaman untuk penumpang.
C. Untuk keamanan seluruh penumpang ketika berhadapan dengan keadaan darurat. D. Untuk memuaikan udara dalam balon dengan cepat sehingga balon cepat mengembang dan siap untuk terbang. Nah, jawabannya adalah D. Jadi, tungku itu berfungsi untuk memuaikan udara yang ada dalam balon, sehingga balon cepat mengembang dan siap untuk terbang. Nah, adik-adik, kita telah mengerjakan 20 soal mengenai suhu, kalor, dan pemuaian. Sampai di sini adik-adik sudah paham? Jika ada yang adik-adik belum paham, adik-adik bisa komen ya di kolom komentar. Akan Miss Sinta jelaskan ulang. Sampai di sini, terima kasih ya sudah belajar bareng Miss Sinta. Sampai jumpa lagi untuk materi yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Kalau gitu Miss Sinta pamit ya. Bye adik-adik.